Bu Mbak Maha ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Ini acara yang luar biasa ya. Kita bisa diskusi mengenai apa sih transparansi fiskal itu gitu dan pentingnya transparansi fiskal bagi kita. Saya sangat terima kasih pada Pak Misbah yang sudah banyak diskusi kita ya dengan Fitra. Kemudian ada Pak Hanafi, Pak Taufik, kemudian Bu Ana, dan juga Pak Ubaidi. Saya sebelum menjawab pertanyaannya Bu Maha, saya ingin menjelaskan dulu secara garis besar gitu ya. Tadi apa-apa yang disampaikan oleh Pak Misbah, supaya kita sama gitu ya. Dan saya sangat terima kasih atas rekomendasi-rekomendasi yang disampaikan oleh Pak Misbah tadi, dan juga Bu Ana. Nanti kalau yang daerah Pak Ubaidi ini ahli keuangan daerah, jadi nanti yang daerah Pak Ubaidi. Sebelum itu saya ingin jelaskan bahwa kemarin kita sudah dapat hasil dari Open Budget Survey. Ini kami kerja ininya juga dengan Fitra. Intinya bahwa nilai kita meningkat dari sisi fiskal transparansi. Yang tahun 2017 itu 64, sekarang 2019, jadi dia mengevaluasi setiap 2 tahun. Evaluasi 2019 disampaikan kemarin di Juni ya, di Juni atau Juli 2020. Ini nilai kita menuju ke 70. Ini termasuk nilai yang sangat signifikan kenaikannya, dan kita nomor 2 di Asia setelah Filipina. Ini menunjukkan bahwa kita sangat-sangat terbuka, dan saat kita memang, kita itu pemerintah ya, sangat terbuka, dan kita ingin justru transparansi ini menggugah masyarakat. Kalau ada kata-kata tak kenal dan tak sayang gitu ya, kalau masyarakat mengenal apa yang akan dilakukan pemerintah, APBN kita apa, APBD kita seperti apa, kalau sudah kenal, jadi nanti tinggal bagaimana memonitor dan mengontrol. Itu justru kita ingin ke sana. Karena arahnya kan ke situ ya, sehingga nanti masyarakat bisa tahu betul apa yang dilakukan pemerintah. Kemudian saya akan masuk ke dalam kondisinya saat ini. Kondisi yang memang tadi sudah sampaikan Pak Taufik, ini kondisi yang sangat-sangat extraordinary. Ya. Kita krisis yang sangat luar biasa, dan kondisi extraordinary yang tadinya adalah krisis dari sisi kesehatan, kemudian moving ke dalam krisis sosial, lalu ke krisis ekonomi, dan sekarang ke krisis keuangan. Tapi kita jangan sampai ke sana. Kalau kita lihat kenapa kondisi kesehatan, tadi Pak Hanafi sudah jelaskan, memang mulainya dari kesehatan, gitu kan? Dan belum ada obatnya. Dan COVID ini mematikan. Belum ada obatnya, mematikan, dan juga kapasitas dari kesehatan kita, kalau semua orang sakit ya semua negara pun tidak bisa mengatasi itu gitu. Sama kita lihat dengan di Eropa, sekarang Amerika Latin gitu ya, itu orang sampai tergeletak-geletak gitu. Kita belum sampai ke sana, moga-moga tidak ke sana. Dan semua orang akhirnya karena seperti kondisi tadi menuju ke krisis sosial karena adanya pembatasan-pembatasan supaya orang tidak menular dari satu orang ke orang lain. Kondisi tadi karena ada pembatasan, orang tadinya bekerja sekarang tidak bekerja, tadinya hidup secara informal sekarang tidak. Itulah yang menunjukkan krisis sosial. Krisis sosial ini kalau berlanjut artinya menuju ke krisis ekonomi karena nanti supply dan demand, ekspor dan impor. Makanya kalau kita lihat di kuartal 1 kita pertumbuhan ekonomi kita sudah turun ke 2,97%. Yang biasanya kita rata-rata 5, sekarang ke 2,97%. Ini menunjukkan malah ekonomi kita memang agak sering. Dan kemungkinan di kuartal 2 ini akan negatif growth. Karena sejak April, Mei, Juni ini kita melakukan pembatasan-pembatasan. Tapi harapan kita, maka tadi kita sampaikan extraordinary, maka kita melakukan insentif-insentif supaya apa? Palungnya itu tidak panjang gitu. Dari Q1 sudah turun, dari Q4 2019 ke Q1 2020 turun, kemudian ke Q2 2020 ini juga kemungkinan akan negatif, kita harapannya akan naik lagi di Q3 dan Q4. Gitu ya. Maka tadi ada insentif yang katakan Pak Misbah ada sekitar 695,2 triliun yang terdiri dari 2 klaster sebenarnya tadi kalau dia tadi. Untuk masyarakat itu ada dari kesehatan, perlindungan sosial, dan sektoral, dan Pemda. Lalu ke dunia usaha itu yang di bawah di bawah tadi ada untuk UMKM, untuk pembiayaan korporasi, dan insentif usaha. Sehingga dua-duanya jalan.
kita bantu di sektor kesehatan supaya bisa menampung itu. Kemudian masyarakat yang tadinya bekerja sekarang tidak bekerja, maka ada dukungan untuk mereka meningkatkan daya beli mereka. Kemudian dunia usaha juga kita dukung supaya mereka tidak mem-PHK dan juga kalau mati tidak mati beneran tapi mati suri gitu ya. Sehingga pada saat kita bisa bangkit, kita bangkit lagi. Gitu ya. Kemudian memang problemnya adalah kalau kita bicara perlindungan sosial gitu ya, yang tadi Pak Misbah bicarakan, memang kita itu punya DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial, itu mencakup 40% dari penduduk. Ini whatever, nanti yang mungkin masih ada inclusion error dan exclusion error. Dalam arti ada orang yang harusnya tidak masuk ke situ, tapi harusnya orang masuk tapi dia dikeluarkan. Itu akan terjadi. Pada saat ini perlindungan sosial yang tadi sekitar 203 triliun itu sudah mencakup hampir 60% dari penduduk. Ya. Kalau kita bicara PKH 10 juta, kemudian kartu sembako 20 juta. 20 juta itu KPM loh ya, keluarga penerima manfaat. Jadi kalau kita asumsikan satu keluarga itu ada 4 orang, itu sudah 80 juta orang yang dapat kartu sembako. Kemudian kita juga ada tambahan yang dari Kemensos 9 juta bantuan langsung tunai gitu ya. Yang 9 juta KPM. Berarti total itu sudah 29 juta KPM. Kalau kita kalikan 4 itu sudah sampai 120 juta orang. Belum di luar yang tadi BLT desa ini sekitar 8 juta KPM. Jadi itu sudah sangat luas sekali. Ya problemnya yang 20% on top dari 40% ini memang. Kita nggak punya data. Itulah yang kemungkinan di daerah akan terjadi. Tapi justru dengan adanya transparansi ini kita ingin memasukkan siapa sih sebenarnya yang perlu dibantu. Sudah ada mekanismenya ya nanti ke RT, RW, kemudian ke kelurahan, nanti ke Kementerian Desa dan juga ke Kemensos. Ini yang ada di lapangan. Kemudian bagaimana kita melibatkan pihak-pihak tadi pertanyaan Bu Maha ya. Sebenarnya kalau kita lihat meskipun kita bicara kita extraordinary dan juga kita ada regulasi yang tadi disampaikan oleh Mas Misbah ya sangat banyak tadi ya. Kita tetap menjaga governance gitu. Kita ingin tetap fleksibel, cepat gitu ya. Kalau dulu namanya APBNP itu kalau pembahasan bisa sebulan lebih gitu ya. Kita pengen, tapi kan kita nggak bisa seperti itu. Kalau kita udah nggak mengeluarkan sekarang, udah telanjur gini, orang nggak bisa makan lagi gitu. Jadi kita tetap pengen fleksibel, pengen cepat, tapi governance dijaga. Inilah yang menjadi ini kita gitu ya. Dan kita tetap terbuka. Maksudnya kita misalnya kayak yang Perpu tadi ya, kita juga diskusikan dengan DPR. Kita sampaikan perkembangan seperti apa yang kita lakukan, mana yang kita berubah. Kemudian juga kita sudah melakukan dengan diskusi-diskusi dengan para pihak. Ya, ada kajian-kajian, kita diskusikan mana sih yang pas, serta masuk dengan TNP 2K, apakah bansos kita sudah efektif dan efisien, apakah kita perlu memperbaiki lagi, apakah kita perlu dorong lagi yang lain. Maka kalau kita lihat saat ini, selain yang tadi disampaikan oleh Pak Misbah, yang ada beberapa klaster tadi, kita sudah mulai memikir, oh ternyata kita perlu juga ada bansos produktif gitu. Supaya dulu mereka yang dulunya usaha, orang-orang kecil ini ya, UMKM kecil, sekarang mungkin dia sudah lama nggak berusaha, tabungannya sudah habis, pada saat dia mulai berusaha, dia perlu bantuan pemerintah. Kita memberikan dia bantuan bansos produktif. Sehingga yang kita sampaikan saat ini intinya bahwa selain kita melakukan policy gitu ya, kebijakan, kita juga monitor. Ya, kebijakan ini jalan enggak? Tadi desain Pak sudah realisasinya masih kecil enggak? Tapi sekarang kalau saya boleh sampaikan realisasinya sekarang jauh lebih baik. Setiap minggu kita melakukan monef. Gitu ya. Setiap minggu kita melakukan monef dan kita laporkan kepada Menteri Keuangan dan juga kepada Presiden. Saat ini pun Presiden juga memonitor terus gitu ya. Kenapa? Kemudian kita cari kalau memang belum kendalanya apa. The bottlenecking itu terjadi sehingga kita melakukan terobosan-terobosan. Sudah banyak terobosan yang kita lakukan, tapi governance tetap kita jaga. Contohnya misalnya gini, misalnya insentif untuk tenaga kesehatan atau pasien COVID gitu ya. Kita kasihkan dulu uang muka. Kalau ada klaim dari rumah sakit, kita kasih dulu uang muka, dokumennya bisa menyusul. Tapi dokumen tetap harus ada, karena ini governance juga.
Kemudian untuk misalnya itu tenaga kesehatan, kita juga mulai serahkan itu kepada Pemda. Sehingga verifikatornya lebih banyak. Karena Pemda langsung bisa memverifikasi rumah sakit di daerah. Tidak semuanya terpusat di pusat. Tapi governance kita jaga. Jadi hal terobosan-terobosan ini yang kita lakukan terus-menerus untuk the bottlenecking. Sehingga realisasinya menjadi bagus. Kita nggak ingin uang yang 695 T itu hanya di atas kertas gitu kan. Kita ingin itu semua harusnya terrealisasi, terserap oleh masyarakat dan dunia usaha. Sehingga yang kita ingin sampaikan tadi, kita ingin naikkan pertumbuhan ekonomi di Q3 dan Q4 itu terjadi. Itu ya. Kemudian untuk transparansi, ini pertanyaannya juga gitu kan, tadi Mas Misbah mengatakan, transparansinya gimana? Sebenarnya kami sudah ada Pak, tetapi memang mungkin belum terbuka. Jadi pertama, akun yang tadi disampaikan, kita punya akun khusus, ya, sehingga terkoordinasi. Kita langsung monitor di situ. Kita punya dashboard, sudah ada dashboard yang ada di Kementerian Keuangan. Kita membentuk Timonep yang tiap bulan, tiap minggu kita ketemu, kita membuat Timonep dan kita sampaikan di dashboard tadi, gitu ya. Termasuk akuntabilitasnya juga. Jadi sekarang kita sudah diskusi dengan APH, aparat penegak hukum, supaya begitu ada fraud langsung ketemu gitu. Tapi kalau ini bukan fraud karena kita ingin mempercepat, ya itu tadi terobosannya adalah dokumennya nanti, gitu kan. Tapi kita kejar dokumen itu. Ya, hal-hal ini yang karena ini sebenarnya saat ini terus terang ya kalau dulu Pak Khatib Basri itu saya ingat betul, beliau itu pasti ngomong pada saat krisis itu pasti akan ada policy yang baik gitu ya. Kondisi saat ini juga kayak gitu. Kita sudah merubah, ada perubahan mindset yang sangat luar biasa. Kita harus gerak cepat, jadi kita tidak hanya membuat kebijakan tapi kita bilang oh nggak tahu implementasinya, tapi kita sekarang mulai melihat membuat kebijakan, kita monitor, lalu kita lakukan bahwa implementasinya harus jalan. Kalau tidak ada, apa masalahnya? Kita cari persoalannya, kita cari terobosan-terobosannya supaya itu jalan. Itu perubahan mindset yang utama yang nanti harusnya akan bisa memperbaiki di tahun-tahun berikutnya. Yang mengenai transfer ke daerah nanti Pak Ubay ya, beliau yang lebih jago di transfer ke daerah. Jadi secara garis besar gitu Pak Maha, intinya kami sangat open terhadap rekomendasi dari Mas Misbah, termasuk nanti apakah transparansi itu mau sampai di mana, tapi kita kan juga harus jaga governance dan juga jaga fleksibilitas kita. Jadi program-program ini sangat bergerak sangat cepat sekali. Program-program yang terjadi sangat cepat sekali dan kita melihat kondisinya. Misalnya seperti sekarang, waktu kemarin pada kita membuat program-program yang termasuk insentif nakes dan segala macam, itu kita asumsikan bahwa Mei itu adalah peak-nya kita. Maka insentif tenaga kesehatan itu ada dari bulan Maret, April, Mei. Tapi ternyata sekarang belum terjadi peak itu. Gitu. Baru sampai kemungkinan September, mungkin saya belum tahu. Akibat dengan kondisi tadi apa? Kita langsung membuka insentif nakes kita buka sampai Desember. Gitu. Kemudian pasien COVID juga kita buka. Tadinya hanya kita anggap berapa ribu, sekarang kita sudah puluhan ribu, sekarang sudah kita buka semua. Hal-hal seperti itulah ya, informasi, maka mohon kalau mau ada kita sepakat nanti ada suatu apa tadi Pak Misbah bilang media untuk kita ketemu gitu, apa kita diskusi ya atau informasi kerja bersama Pak. Nah, atau kita informasi dari bawah, masukan-masukan itu sangat kita bela. Dengan kondisi tadi kita bisa langsung memperbaiki, kita istilahnya redesign program supaya tadi yang tujuannya sama kan, supaya masyarakat itu dapat gitu, masyarakat itu merasakan. Termasuk yang kemarin ada bansos itu, kemudian nanti bansos yang produktif saya sampaikan. Kemudian kita sudah lagi mikirkan ternyata yang PKH dan kartu sembako itu kurang ternyata gitu. Berarti harus ada tambahan. Hal-hal seperti itu ya. Nanti monggo kalau saya open sekali. Gitu Mbak Maha.